Setelah setahun virus corona menjadi wabah, akhirnya ada kabar gembira yang mereka. Penyuntikan vaksin corona telah dimulai di berbagai negara, Amerika Serikat, Inggris, Arab Saudi, Singapura, dan baru-baru ini di Indonesia. Namun, muncul berbagai isu yang membuat masyarakat ragu tentang keamanannya. Agar tidak termakan isu, berikut kami hadirkan Dr. Irham Adani Siregar sebagai narasumber untuk membahas materi dan fakta tentang vaksin COVID-19. Selamat pagi, Dok. Materi tentang vaksin COVID-19. Nah, sebenarnya vaksin COVID-19 itu apa, Dok? Vaksin COVID-19 adalah antigen dari virus COVID-19 yang sudah dimatikan, yang dilakukan di laboratorium. Tujuannya adalah untuk memberikan kekebalan tubuh kita terhadap COVID-19. Seberapa besar kemungkinan vaksin COVID-19 ini efektif dan aman, dokter? Efektivitas sekarang ini dari data adalah sekitar 65%. Dengan keamanan sudah dijamin oleh Badan POM Indonesia, sudah melalui fase klinis, insya Allah aman digunakan untuk masyarakat Indonesia. Apakah vaksin itu obat? Vaksin bukan obat. Vaksin itu disuntikkan kepada masyarakat untuk memberikan kekebalan tubuh saja. Jadi bukan untuk pengobatan pasien COVID-19. Nah, seberapa ampuh vaksin COVID-19 ini melindungi kita dari penularan? Efektivitasnya seperti yang tadi, efektivitasnya adalah 65%. Tetapi walaupun sudah dilakukan vaksinasi, kita harus tetap melindungi diri kita terhadap penularan virus COVID. Jadi jika ada masyarakat yang belum divaksinasi, kemungkinan besar dia akan menularkan kepada orang-orang walaupun sudah mendapat vaksin, bisa tertular dari orang-orang yang belum mendapat vaksin tersebut. Artinya kita tetap harus menjalankan 3M ya, Dok? Iya, betul. Nah, apakah vaksin COVID-19 ini melindungi kita dalam jangka yang panjang, dokter? Masih dalam tahap perkembangan karena vaksin inilah vaksin baru, jadi belum bisa dikatakan bisa melindungi kita untuk jangka panjang dari COVID-19. Jadi sebenarnya bagaimana cara vaksin itu bekerja, Dok? Vaksin bekerja dengan meningkatkan kekebalan tubuh kita terhadap virus atau bakteri yang dari jenis vaksin yang disuntikkan tersebut. Jadi bila kita terkena virus lagi, kemungkinan besar tidak akan menimbulkan gejala atau tidak akan menimbulkan gejala yang berat karena kita sudah mendapatkan vaksinasi. Seperti itu. Kira-kira apa efek samping dari pemberian vaksin ini, Dok? Efek samping dari pemberian vaksinasi COVID-19 saat ini dari data adalah demam, sakit kepala, nyeri otot pada daerah suntikan, dan ruam kemerahan pada daerah suntikan. Tetapi walaupun begitu, kita akan tetap melakukan observasi selama 30 menit sesudah dilakukan penyuntikan. Jadi insya Allah tidak akan ada komplikasi yang memberatkan. Siapa saja yang boleh dan yang tidak boleh divaksin, Dok? Iya. Saat ini yang boleh mendapatkan vaksinasi adalah usia 18 sampai 59 tahun. Jadi usia anak-anak di bawah 18 tahun belum bisa mendapatkan vaksinasi. Kemudian lansia yang 60 tahun ke atas belum bisa mendapatkan vaksinasi. Kemudian ada juga keadaan tertentu yang keadaan tertentu yang belum bisa mendapatkan vaksinasi juga, seperti ibu yang sedang hamil, kemudian pasien diabetes mellitus, pasien gangguan hati, gangguan ginjal, kemudian pasien penderita jantung, sakit jantung, kemudian pasien dengan gangguan kanker, kemudian pasien-pasien tertentu dengan istilahnya komorbid, dengan komorbid tertentu. Nanti akan dilakukan wawancara dulu sebelum dilakukan vaksinasi terhadap orang yang mendapatkan vaksinasi. Oke, Dok, ini yang terakhir. Ini adalah pertanyaan dari banyak pihak yang benar-benar
ragu ya dok, apakah vaksin yang beredar di Indonesia ini sudah ada halal dari MUI-nya dok? Vaksin dari COVID-19 ini Sinovac jenisnya yang akan diberikan kepada masyarakat Indonesia sudah mendapatkan fatwa halal oleh MUI dan kemudian sudah dinyatakan aman oleh Badan POM Indonesia. Jadi insya Allah aman digunakan oleh masyarakat Indonesia. Jadi insya Allah aman ya dok? Insya Allah aman dan halal. Ke sesi berikutnya yaitu beberapa mitos yang beredar di masyarakat tentang pemberian vaksin ini dok. Ya. Nah di sini dokter akan memberikan fakta yang sebenarnya dari beberapa mitos yang beredar ini. Di antaranya vaksin COVID-19 ini akan merubah DNA dok. Vaksin COVID-19 belum ada terbukti merubah DNA dari tubuh manusia. Jadi mitos itu tidak benar. Terus, vaksin virus corona ini lebih berbahaya dari virus COVID-19 itu sendiri, dok. Mitos tersebut justru terbalik, justru salah. Virus coronanya yang lebih berbahaya terhadap tubuh kita karena vaksin adalah virus corona yang sudah dilemahkan. Jadi dia justru menyebabkan kekebalan kepada tubuh. Nah, seperti itu. Oke. Katanya vaksin virus corona dapat mengganggu sistem kekebalan tubuh. Mitos tersebut adalah salah. Justru vaksin corona ini, vaksin COVID-19 menyebabkan kekebalan tubuh kita terhadap virus corona tersebut gitu. Nah, ini dok, katanya vaksin dapat menyebabkan autis. Sampai saat ini mitos tersebut belum terbukti karena tidak ada data yang menyebabkan vaksin COVID-19 menyebabkan autisme. Nah, katanya pasien COVID-19 yang meninggal itu semuanya karena penyakit penyerta. Mitos tersebut adalah salah karena pasien yang meninggal karena COVID belum tentu disebabkan oleh komorbid. Ada juga data yang menunjukkan bahwa pasien corona bisa juga ada yang meninggal tanpa adanya komorbid. Nah, jadi mitos tersebut salah juga. Terus orang yang pernah positif corona tidak akan bisa terinfeksi lagi. Mitos itu adalah salah ya, karena walaupun sudah pernah kita terkena virus corona, bisa istilahnya reinfeksi atau infeksi berulang. Jadi mitos seperti itu adalah salah. Salah ya dok. Oke, ini nih yang paling hot sekarang ini, pemberian vaksin COVID-19 ini dibarengi dengan penanaman microchip yang konon katanya orang yang sudah mendapatkan vaksin ini bisa dikendalikan oleh orang lain melalui microchip yang sudah tertanam itu dok. Mitos tersebut belum terbukti juga karena vaksin ini sudah diperiksa oleh Badan POM dan sudah melalui laboratorium. Jadi belum ada terbukti adanya microchip di dalam vaksin COVID-19 tersebut. Berarti kita nggak perlu khawatir ya dok untuk menerima vaksin ini? Iya, tidak perlu khawatir. Nah, oke dok. Apa himbauan dan saran dokter tentang vaksin COVID-19 ini terhadap masyarakat? Silakan dok. Ya. Himbauan dari kami Puskesmas Lampasi, walaupun efektivitas dari vaksinasi virus ini dari data adalah 65%, tetapi tetap ada gunanya untuk tubuh kita. Jadi jika kita sudah mendapatkan vaksinasi, tidak akan mendapatkan gejala yang berat, atau bisa juga kita tidak akan sakit sama sekali. Jadi angka 65% itu tetap ada gunanya untuk tubuh kita. Nah, jadi kepada masyarakat diharapkan tidak perlu cemas oleh keamanan dan halal atau tidaknya vaksinasi tersebut. Kemudian jika akan melaksanakan vaksinasi di puskesmas, kami akan melakukan screening wawancara terhadap pasien sebelum dilakukan vaksinasi. Kemudian sesudah vaksinasi juga tetap akan dilaksanakan observasi selama 30 menit mengenai efek samping dari vaksinasi tersebut. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir akan vaksinasi.
Saya kira itu saja. Terima kasih. Nah, terima kasih dok telah memberikan materi tentang vaksin dan selamat bertugas kembali. Terima kasih. Nah, itu dia podcast kami pada kali ini tentang vaksin COVID-19. Nantikan podcast kami selanjutnya. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Dadah!